Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan kami dari tim PBL 308 mempresentasikan hasil PBL dari kami yang berjudul Aplikasi Mobile CBT Tes Potensi Akademik untuk mata kuliah keamanan basis data. Di sini kami beranggotakan 5 tim. Yang pertama ada Toming Selingga, yang kedua ada Muhammad Raihan Hanafi, yang ketiga ada Afis Yudhistira, yang keempat ada Destia, yang kelima ada Dava Repaldo. Masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Deskripsi umumnya yaitu TPAI Naja adalah aplikasi komputer basis tes atau CBT yang digunakan untuk pengujian kemampuan atau TPA tes potensi akademik dan CBT komputer basis tes. Aplikasi ini dirancang untuk membantu peserta mengerjakan soal secara online melalui perangkat mobile. Di sini kami menggunakan teknologi di antara lain yang pertama ada framework yaitu Laravel 12, yang kedua ada API, Laravel REST API, yang ketiga ada validasi, Laravel Form Request, yang keempat ada middleware yaitu Setum, yang kelima ada database yaitu MariaDB, yang keenam ada tools pengelolaan yaitu PHP atau MySQL, yang ketujuh ada framework yaitu Flutter atau Dart, yang ke-8 ada platform yaitu Android. Fitur utamanya yang pertama ada login dan registrasi peserta, yang kedua ada memilih dan mengerjakan tes, yang ketiga ada penyimpanan jawaban otomatis, yang keempat ada melihat hasil tes, yang kelima admin dan staf mengelola soal dan data. Skema basis data dan struktur tabel. Yang satu skema basis data. Tabel utamanya admin, staf, peserta, tes, soal, hasil. Relasi antar tabel jelas dengan primary key dan foreign key. Yang kedua ada struktur tabel dirancang untuk mendukung autentikasi, manajemen soal, penyimpanan hasil tes, integritas tes. Bab 2 monitoring desain sistem dan keamanan yang akan dibacakan oleh Bang Rehan. Kepada Bang Rehan dipersilakan. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu monitoring desain sistem dan keamanan. Di sini ada rancangan akses kontrol, yang dimana di sini role-nya ada admin, staff, serta menggunakan privilege access matrix. Identifikasi risiko awal. Di sini ada broken authentication, sensitive data exposure, no input validation, security misconfiguration, vulnerable dependency, intrusion logging, overexposed endpoint, rate limit issue, dan unvalidated redirect. Rencana audit keamanan terdiri dari audit logging, audit akses dan database, audit role and permission, audit API security, dan audit integritas data. Rencana API security. Laravel Sanctum atau token based out, role based middleware, course restriction, rate limiting, debug mode dimatikan. Menjadi dasar desain sebelum implementasi keamanan. Selanjutnya akan dibacakan kepada Yudhistira. Kepada Yudhistira kami persilakan. Baik, berikutnya bab 3 implementasi kontrol keamanan. Yang pertama ada role based access control atau RBAC, membuat struktur tabel untuk menyimpan peran pengguna, middleware untuk mengelola akses berdasarkan peran, lalu menggunakan middleware untuk akses kontrol. Kemudian ada list privilege, terdiri dari admin, akses penuh, staff, kelola soal, lalu peserta ikut tes dan lihat hasil sendiri. Lalu ada keamanan API, terdiri dari Laravel Sanctum, lalu ada token validasi dan expire token handling. Kemudian ada rate limit untuk login dan soal. Lalu ada logging and audit trial, terdiri dari aktivitas login atau logout, create soal, submit jawaban, akses endpoint sensitif. Lalu ada perlindungan basis data, terdiri dari hashing password, bytecrypt, enkripsi jawaban peserta, lalu foreign key constraint. Kemudian ada desain dan implementasi, terdiri dari penambahan rate limit, lalu ada audit trail lebih detail, kemudian penguatan token based security. Kemudian bab 4, pengujian dan evaluasi keamanan. Pertama, pengujian keamanan database terdiri dari SQL injection, aman. Lalu brute force login diblokir, kemudian ada rule misuse dicegah, dan manipulasi hasil tes ditolak. Kemudian pengujian API security terdiri dari token tidak valid, lalu token expired, scraping soal, course miskonfigurasi, dan endpoint tanpa token. Lalu analisis log dan deteksi anomali terdiri dari login gagal terdeteksi, percobaan akses ilegal tercatat, dan tidak ada manipulasi data. Kemudian pembuktian 10
Common findings terdiri dari mayoritas risiko berhasil dimitigasi. Lalu mitigasi dan rekomendasi terdiri dari enkripsi data sensitif, WAF, hardening server, backup dan disaster recovery, dan monitoring real time. Baik, bab 5, kesimpulan dan saran. RBAC, Centum, rate limiting, login, dan inskripsi efektif. Sistem lebih aman, terkontrol, dan siap produksi. Keterbatasan, waktu PBL terbatas. Pengujian masih environment development. Belum ada WAF dan monitoring real-time penuh. Penetration testing masih manual. Saran, inskripsi data at rest. MVA untuk admin. Integritas WAF, monitoring real-time, dan SIEM. Automate security testing. Pengembangan keamanan basis data lanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok PBL 308. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.